Kita lanjutkan belajar tentang kapasitor. Soal nomor 1, perhatikan faktor berikut. Bahan dieelektrik, bahan keping, beda potensial antar keping, jarak antar keping. Faktor yang mempengaruhi kapasitansi ditunjukkan oleh nomor. Kalau kita lihat dari sini, biasanya untuk kapasitor, itu rumusnya adalah C sama dengan untuk kapasitansinya. K dikali epsilon 0 dikali dengan A luas dibagi dengan jaraknya D. Artinya K ini menyatakan bahan dieelektrik. Ini boleh dituliskan epsilon R, permitivitas relatif. Ini bicara tentang bahan dieelektrik ya, bahan dieelektrik. Jadi dia tergantung pada bahan dieelektrik. Yang epsilon ini, epsilon 0, ini mediumnya. Dia berada di mana? Untuk hal ini dia berada di udara. A sama dengan luas, ini luas keping ya. D ini jarak antar keping. Jadi dia tergantung kepada bahan dieelektrik. Ini betul. Bahan keping ini tidak ada, beda potensial juga tidak ada, jarak antar keping D. Jadi dia tergantung pada 1 dan 4. Jawabnya adalah yang C. Berikutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada bahan, penyekat, permitivitas relatif, ketebalan. Sony akan membuat suatu kapasitor keping sejajar dengan menyisipkan selembar bahan penyekat di antara kedua keping tembaga dengan luas tertentu. Kapasitor keping sejajar yang terbentuk akan memiliki kapasitansi terbesar ketika menggunakan bahan penyekat. Kita masukkan ke rumus. Untuk nilai kapasitasnya C sama dengan, boleh menggunakan permitivitas relatif K atau epsilon R boleh, kali epsilon 0 dikali dengan A dibagi dengan D ya. Epsilon R atau K boleh sama. Karena bahannya hanya ada permitivitas relatif dan ketebalan, jadi yang ada yang dua ini aja. Bisa kita tuliskan bahwa C sebanding dengan epsilon R dibagi dengan D. Yang dia minta yang memiliki ya kapasitansi terbesar. Jadi hasil bagi terbesarnya kita mulai dari teflon ya. Kita singkat aja TF. Ini sama dengan ya, atau sebanding boleh. Tinggal kita bagikan, 2 dibagi dengan 0,6, hasilnya sama dengan 3,3. Yang berikutnya kuarsa, boleh kita singkat Q, sama dengan 3 dibagi 0,9 sama 30/9, ini 3,3. Untuk kaca sama dengan 4 dibagi dengan 1,1, ini sekitar 3,6. Untuk mika kita singkat Mi sama dengan 5 dibagi 1,2, ini sama dengan 4,2 atau 4,16. Yang terakhir porselen kita singkat Po sama dengan 6 dibagi 1,5, hasilnya ini sama dengan 4. Oke, kalau kita perhatikan yang terbesar di sini adalah yang mika. Jadi jawabnya yang benar adalah yang D. Berikutnya kita lihat soal nomor 3. 5 buah kapasitor identik C1, C2, C3, C4, dan C5 memiliki kapasitansi sebesar 42 mikrofarad. Mula-mula C1, C2, dan C3 disusun secara paralel. Jadi ada 3 disusun secara paralel, kita paralelkan dulu. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Selanjutnya dikatakan dalam soal, disusun secara paralel kemudian diseri dengan C4 dan C5. Ini diserikan dengan C4 dan C5. Kita buat di sini C1, C2,
C3, C4, C5. Nilainya sama semua 42 mikrofarad. Jadi kita cari dulu untuk yang ini paralel. C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Kita masukkan nilai C1 tadi adalah 42 mikro tambah 42 tambah 42. Hasilnya ini sama dengan 126 mikrofarad. Kemudian diserikan dengan kapasitor C4 dan C5, sehingga kita peroleh 1 per C seri sama dengan 1 per C paralel tadi ditambah 1 per C4 ditambah 1 per C5. Kita masukkan 1 per 126 tambah 1 per 42 ditambah 1 per 42. Kita samakan semua ke 126. Jadi boleh kita buatkan 126 di sini 1 tambah 3 per 126 ditambah 3 per 126. Hasilnya sama dengan 1 tambah 3 tambah 3, 7 per 126. Yang ditanya adalah C seri. Kita balikkan 126 per 7. Hasilnya adalah 18 mikrofarad. Kita lihat di sini jawabnya adalah yang D. Sampai bertemu kembali di video kita yang lainnya.